Baik, halo semua. Dalam video ini kalian akan melihat selangkah-langkah tutorial dari beberapa soal yang ada di modul maupun mungkin ada soal request yang bisa kalian sampaikan. Jadi jangan lupa untuk terus ikuti channel ini dan kalian bisa komentar di bawah untuk memberikan ide-ide soal pertanyaan yang bisa saya kerjakan. Yang pertama kita akan mulai dari yang mudah dulu ya. Ini terkait soal limit, jadi kita masuk ke topik limit di mana ada 9 soal yang membedah satu grafik yang ada di sisi kiri. Jadi kita punya grafik di sana. Yang grafik ini ternyata saling terputus ya. Kalau kita lihat ini ada warna biru, kemudian kesepakatannya kalau tandanya tidak terisi warna begitu artinya terputus ya. Nilainya adalah yang ada di bawahnya. Kemudian dia lanjut ke sini dia masih continue, kemudian di bawah sini discontinue, kemudian lanjut lagi. Ternyata nilai yang ada di sini itu punya pencilan atau terpisah, yaitu yang ada di sini. Nah, perlahan-lahan kita akan memahami konsep limit ini sekaligus menerapkannya dalam mengerjakan soal. Kalau gitu kita langsung aja untuk menjawab soal yang pertama. A. Di soal A ini kita memiliki limit, kita zoom in sedikit lah ya, limit X didekati dari nilai 1 tapi dari arah kiri untuk fungsi Gx. Jadi warna biru Cartesian ini disebut sebagai Y sama dengan Gx. Nah, kemudian dapat kita perhatikan apabila kita mendekati nilai 1, oke, nilai 1 dari arah kiri, maka kita akan menggunakan dengan garis miring yang saya tebalkan warna merah itu. Maka kita dapat mendapatkan nilai jika ia didekati dari arah kiri, maka nilainya adalah 1. Kok bisa? Ya karena di sini dia naik terus sampai ke nilai 1. Meskipun faktanya kalau kita akan periksa pada nilai 1 tepat itu, nilainya bukan 1. Oke, kalian akan melihat ini gambaran besarnya setelah bisa kita selesaikan 9 poin soal. Berikutnya kita mau mengerjakan yang B. Pada B ini kita mendekati nilai 1 pada sisi kanan. Begini ya, kita tulis ulang. Maka kita kembali lagi ke gambar ini, maka kita mendekati dari arah sisi kanan. Kita dekati dari arah sisi kanan, ternyata nilai pada X sama dengan 1 atau X mendekati 1 dari arah kanan, 1 plus ya berarti, itu adalah nilai 0. Sehingga jawaban untuk kasus ini adalah 0. Nah, sampai sini kan udah tahu bedanya ya, bahwa ternyata nilai A dan B itu berbeda. Nilai A dan B itu berbeda. Kemudian kita bisa lanjutkan ke poin C, di mana ini adalah limit untuk X mendekati 1. Untuk fungsi Gx, hasilnya adalah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini, maka kita akan mendapatkan nilai apa? Tidak ada hasilnya ya. Kenapa demikian? Kenapa tidak ada hasilnya? Karena limit tidak dapat kita temukan hasilnya apabila fungsi persamaan kita itu discontinue atau terputus. Bagaimana kita tahu dia terputus? Perhatikan bahwa hasil nilai A dan nilai B itu tidaklah sama. Karena nilai A dan B tidak sama, maka ini hasilnya tidak ada. Jadi jangan dijawab ada ya. Kita lanjutkan untuk poin D. Ini harusnya mudah, yaitu yang D adalah G1. Berapakah G1? Tentu kita bisa jawab hasilnya adalah 0. Kemudian untuk nilai E itu limit X mendekati 2 dari arah kanan pada fungsi Gx. Hasilnya adalah, kita perlu melihat yang gambar di sini. Kebetulan ini kita sedang melihat grafik Gx yang continue.
mau dia didekati dari arah kiri maupun arah kanan, maka dia sedang bersama-sama menuju ke garis Y sama dengan 1. Maka kita dapat dengan mudah menjawab soal E ini jawabannya adalah 1. Kemudian untuk F ini kita perlu lihat di atas, yaitu jika didekati dari arah kiri. Limit X mendekati 2 dari arah kiri untuk fungsi Gx, jawabannya adalah juga 1. Oke, gitu ya. Kemudian kita mau mengerjakan yang poin G, di mana poin G itu adalah G2. Berapakah nilai G2? Kita dapat nyatakan ya, ternyata pada yang ini itu kontinu. Jadi nilainya dapat kita tentukan. Sama-sama menuju ke titik yang sama. G2 adalah 1. Gitu ya. G2 adalah 1. Terus yang H itu adalah limit X mendekati 2 dari kanan maupun kiri pada fungsi Gx. Ini bisa kita jawab apabila kita dapat membandingkan antara nilai E dan F. Ternyata nilai E dan F itu sama, jadi dapat kita simpulkan bahwa hasilnya adalah ada dan nilainya 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita pemungkas nih. Ujung dari soal kita adalah pada I, di mana ini mencari limit X mendekati 3. Masih cukup di sini. Limit X mendekati 3 untuk Gx. Nah, kita lihat dari visual gambarnya. Kita lihat ya. Apakah ini bisa kita hitung atau tidak? Nah, definisi limit itu adalah mendekati. Kalau tidak ada tanda plus atau negatif, maka ini yang dimaksud adalah didekati dari arah kanan maupun didekati dari arah kiri. Kita lihat di dalam grafik ini, kalau ini kita dekati dari arah kanan, dan kita dekati ke arah kiri pada X sama dengan 3, maka jawabannya adalah pada sumbu Y sama dengan 0. Sementara sebetulnya G3 sendiri nilainya adalah 1. Oke, kalau gitu saya tulis di sini. Untuk limit X mendekati 3, Gx adalah jawabannya 0. Sehingga meskipun ini bukan soal, tapi akan saya tetap tuliskan di sini bahwa jika G3 itu sendiri, jawabannya adalah 1. Nah, dari sini kita juga melihat adanya bukti diskontinu, ketidaksinkronan antara hasil operasi limit dengan hasil substitusi fungsi biasa. Ini kan berarti pencocokan domain dengan kodomain ya. Ini kan ada fungsi di mana domain asalnya 3, ternyata hasil tujuannya adalah 1. Ini tidak sinkron, jadi disebut sebagai discontinue. Oke, mungkin ini saya zoom out, mungkin itu aja yang bisa saya bahas dari video latihan 1 ini. Berikutnya akan ada latihan-latihan berikutnya, dan jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di video yang lain. Bye.